Hafiz dari MIA 2 dan Farhan dari 10 MIA 3. Lupakan semuanya. Subhanallah ya, mereka bisa hafal ayat-ayat Al-Quran gitu. Bahkan ada yang udah jadi hafiz juga ya. Ternyata Syahrul Yassin Nawawi itu bisa membekali kita dengan beberapa hafalan gitu. Soalnya ada pelajaran tahfiz ya di Al itu. Ya, jadi itu juga salah satu pembuktian dari SMA Al-Hasan Nalori bahwa anak-anaknya itu bukan cuma dituntut untuk menjadi cerdas, tapi kreatif dan takwa juga. Tepuk tangan sekali buat SMA Al-Hasan Nalori. Untuk acara selanjutnya, Sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. selanjutnya dari Bapak Kepala Sekolah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian, tamu undangan, para mahasiswa, alhamdulillah atas kehadirannya di sini. Ini hari kedua, Bapak dan Ibu. Kemarin kita hari pertama, jadi 2 hari. Jadi kita ingin menampilkan seluruhnya anak-anak kita. Jadi tidak ada yang terbaik, yang ditampilkan yang terbaik, tidak. Kita akan melihat banyak sekali kejutan sebetulnya. Kalau melihat potensi-potensi anak kita luar biasa. Ini tadi Nafiz itu 30 juz hafalan luar biasa. Dan jangan takut Bapak dan Ibu, ini anak-anak kita yang memang hafalannya banyak itu tidak tertinggal dalam pelajaran. Ini lulusan kita ada yang di Jepang, beasiswa di Jepang, itu nyampe 20 juz. Lihat insya Allah, itu mukjizat terbesar bagi manusia Al-Quran. Yang dijaga kemurniannya, mata air yang selalu bening 14 abad yang lalu sampai sekarang. Usaha memperkeruh mata air itu luar biasa. Tapi janji Allah menjaganya luar biasa, tidak ada perubahan satu titik pun di dalam Al-Quran. Ini contoh anak-anak kita yang menjaganya banyak sekali. Alhamdulillah nanti berhasil dalam hidupnya, supaya menjadi cita-cita. Nah, ini di hari kemarin Bapak dan Ibu, ini luar biasa. Tapi sebagian mungkin ada yang sibuknya orang tua, ya. Dengan kegiatan anak-anak kita yang sibuknya orang tua, tidak apa-apa. Kita akan dukung, kita akan sokong. Bagaimana mereka berkreasi, bagaimana mereka menunjukkan jati diri mereka, menunjukkan potensi-potensi mereka di hadapan orang yang mereka sangat sayang, di hadapan mereka yang sangat kasihi. Ini terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu. Kesempatan yang langka menurut saya untuk hal ini. Jadi Parents Day ini menjadi kegiatan rutin di SMA Alfa, terjadwal. Jadi masuk dalam proses pembelajaran. Jadi tidak terpisah dari proses pembelajaran. Ini setiap tahun kita alokasikan waktu, dana dan lain-lain. Intinya dalam konteks pembelajaran sama.
Jadi kita akan melihat, kita akan menyaksikan anak-anak kita bagaimana mereka merencanakan suatu acara, bagaimana mereka menyusun, bagaimana mereka mempersiapkan, dan bagaimana mereka menampilkan. Untuk siapa? Untuk kita, para orang tuanya gitu. Ini sangat terharu nanti kalau kita lihat. Apapun itu sebetulnya, bagaimanapun itu nanti mereka tampilkan, kita wajib juga apresiasi mereka. Ini untuk Parents Day dan untuk kegiatan sekolah sekali Bapak dan Ibu. Jadi untuk tahun ajaran depan insya Allah sekarang kita sudah mulai sosialisasi. Jadi harus jelas bedanya anak-anak kita yang berada di SMA Alfa dengan sekolah-sekolah yang lain. Dari hal-hal kecil, kita sekarang sedang merencanakan 5 pilar atau 5 karakter yang harus dimiliki oleh anak-anak kita selama 3 tahun sekolah di SMA Alfa. Sebetulnya hal yang sederhana, tapi itu akan terbawa sampai kapanpun. 5 pilar itu ini sebenarnya baru Pak Sony menggagasnya dan kita akan melaksanakan insya Allah. Yang pertama itu kejujuran, yang kedua itu disiplin dalam hal ini tepat waktu, yang ketiga berbicara sopan, berbicara baik, yang keempat kebersihan, yang kelima itu berperilaku baik dalam berkendaraan. Setelah itu aja. Kalau sebenarnya kan kita udah ada visi misi kita itu takwa, cerdas, kreatif. Tapi itu masih terlalu luas sebetulnya. Jadi kita ingin lebih spesifik dan jelas. Dan itu yang kita hadapi sehari-hari. Ini saya miris Bapak dan Ibu, ketika ujian nasional beberapa kali terjadi dari dulu sampai sekarang. Yang namanya kejujuran itu sudah hal yang langka. Kebocoran dari dulu. Jadi saya bukan tidak setuju dengan ujian nasional, sekali lagi saya tekankan tidak. Yang namanya evaluasi memang harus. Setiap kegiatan apapun itu harus ada evaluasi sehingga kita tahu di mana kekurangan kita. Apa yang telah kita capai, sejauh mana kita berjalan. Justru harus ada evaluasi. Tapi mengenai kecurangannya, mengenai kebocoran, itu dari dulu, bahkan tahun ini saya lapor ke MKKS, ke dinas, ini Pak, tolong. Tapi tidak ada respons sebetulnya. Tidak mungkin kan ya, ada kebocoran. Karena itu sudah disetting sedemikian rupa dari keamanan, dari pada kenyataannya kita tahu persis bahwa ini kebocoran ada dari dulu Pak. Nah ini alhamdulillah tahun ini ternyata anak-anak kita memang bukan dari Alfa. Di Alfa juga sebenarnya ada anak-anak kita yang pengen melaporkan dan ini sudah masuk ke ombudsman. Nah sudah tidak bisa apa-apa lagi. Intinya ini harus diperbaiki untuk perbaikan ke depannya. Kenapa? Korupsi dan lain-lain semakin marak di kita itu. Karena memang dasarnya kita kehilangan nilai-nilai ini. Sekolah yang harusnya mempersiapkan nilai yang lebih kuat itu bahkan mempersilahkan ketidakjujuran. Nah ini banyak sekali anak-anak kita yang masih jujur. Bahkan dilema bagi mereka. Ini saya rasakan sendiri. Bagaimana mereka melihat teman-temannya memperoleh soal, memperoleh jawaban. Itu real. Faktanya ada. Dari dulu Pak. Tapi anak-anak kita alhamdulillah masih banyak yang jujur. Justru saya tekankan selalu ke anak-anak kita bahwa bukan UN-nya, bukan evaluasinya itu yang, tapi kejujurannya itu adalah tes yang paling utama di dalam kehidupan ini. Ini alhamdulillah anak-anak kita mulai tertanam. Ini salah satu yang harus kita tanamkan. Nah ini maksud saya sampaikan itu supaya sejalan dengan orang tua juga di rumah. Apapun itu. Bahkan ini anak saya sendiri, kebetulan kan sekarang kelas 3 di Alfa. Itu sampai menangis Pak. Karena memang soal kemarin kebetulan soalnya UN tahun sekarang itu lebih ditingkatkan karena tujuannya tadi untuk salah satu penentu penerimaan di perguruan tinggi. Sampai menangis dia berkata, Pak,
bagaimana kalau saya tidak lulus? Karena dia merasakan soalnya demikian sulit yang matematika gitu. Dia merasa bahwa nilainya ini pasti jelek. Sementara dia tahu teman-temannya ada yang dapat bocoran. Saya tegaskan saya lebih bangga kamu tidak lulus dengan kejujuran daripada kamu lulus dengan mengorbankan kejujuran. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi pelajaran dari semuanya. Ini banyak sekali anak-anak kita. Bahkan saya kumpulkan setelah pelaksanaan UN, dikumpulkan di lapangan. Waktu itu Pak Sony memberikan wejangan, saya pun memberikan wejangan. Jangan takut, kata saya. Kalau sampai ada yang tidak lulus, kita berdiri tegak bahwa kita tidak lulus dengan kejujuran. Justru kita telah berhasil dalam ujian ini. Nah itu masalahnya, kenapa hal ini akan menjadi salah satu pilar. Selanjutnya tadi disiplin tepat waktu gitu ya. Ini kalau Bapak dan Ibu mengantar pagi-pagi, terutama di Penegoro, itu bahkan Pak Sony sendiri, saya pagi-pagi selalu di depan. Kita menyambut anak-anak datang. Nah ini mudah-mudahan, ini seperti hal kecil ya. Seperti yang sepele, kesiangan, apa sih masalahnya? Nah ini akan terbawa juga nanti insya Allah kalau anak-anak kita sudah berani menepati waktu dengan tegas gitu ya, dimanapun insya Allah, kapanpun. Saya yakin ini anak-anak kita ke depan nanti mereka akan menjadi pengganti-pengganti kita. Mereka akan menjadi pemimpin semuanya insya Allah. Minimal pemimpin dirinya sendiri, mau dibawa kemana dirinya. Nah kalau dalam hal ketegasan waktu, kedisiplinan waktu, mereka mengabaikan, namun bagaimana dengan kehidupan yang lainnya? Nah ini hal kecil sebetulnya, menurut sepintas, tapi menurut kami ini sangat besar. Semua yang besar kita mulai dari yang kecil. Nah ini insya Allah kita akan komitmen, kita akan terus jalankan tadi 5 pilar itu, Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya tadi masalah kebersihan, masalah berbicara ini sangat luar biasa anak-anak kita. Kalau di Sunda itu kan bicara, aduh Masya Allah, hal yang itu sudah menjadi yang gampang sekali ini. Ini saya juga masih banyak dengar di Alfa ya, tapi mudah-mudahan kita komitmen. Dan program pemerintah, alhamdulillah di kurikulum 2013, selanjutnya yang ingin saya sampaikan, ini sangat mendukung ke arah sana seperti ini. Dilihat dari visi misi kita, takwa kreatif, itu sangat sejalan. Ada KI 1, kompetensi inti 1 itu adalah kompetensi yang berhubungan dengan spiritual dan sosial. Itu ada nilainya di raport nanti ada. Yang kelas 10, kelas 11, itu ada nanti nilainya. Kelas 10 yang baru, kelas 11. Kalau yang kelas, anak-anak kita yang kelas 11 naik ke kelas 12, itu masih kurikulum lama. Tapi bukan berarti kita akan mengabaikan yang namanya sikap itu. Insya Allah kita, karena kalau cerdas itu banyak Pak, anak-anak kita yang cerdas. Tapi pendukung yang utama di kehidupan itu bukan kita, tapi sikap tadi. Ini alhamdulillah itu tahun 2013 ada KI 1, KI 2 itu tentang kompetensi spiritual, kompetensi sosial. Nah baru KI 3-nya itulah pengetahuan gitu. Dan KI 4-nya adalah keterampilan. Nah ini sangat sejalan. Dan satu lagi yang sangat mendukung dengan program-program kita dan kenapa kita sangat setuju dengan kurikulum dan akan kita laksanakan itu adalah tentang kepramukaan. Nah ini menjadi salah satu ekstrakurikuler wajib Bapak dan Ibu sekalian tentang kepramukaan ini. Nah ini jangan salah persepsi, kita sudah mengkaji, sudah mendapatkan penjelasan dan sudah juga memberikan masukan sebetulnya. Jadi bukan yang penting itu, yang namanya pramuka itu bukan seragamnya, bukan pakaiannya. Setiap hari tertentu pakai pakaian seragam pramuka anak-anak kita gitu ya. Ini banyak sekali, hampir di seluruh Indonesia biasanya, apalagi di daerah. Sehingga yang tampak itu dari pramuka itu mereka yang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan pada merokok dengan seragam pramuka.
mereka yang berboncengan 3 orang gitu ya, pakai motor kemana kemari, melawan arus, berseragam pramuka. Mereka yang berkelahi, anak-anak kita itu berseragam pramuka. Sehingga sangat negatif lah yang namanya persepsi tentang pramuka itu. Jadi setelah dikaji, memang betul ada aturannya bahwa di undang-undang kepramukaan itu bahwa itu sukarela pramuka itu. Jadi tidak boleh. Tadi hubungannya dengan kurikulum 2013 katanya ekstrakurikulernya wajib. Memang betul. Jadi yang wajib itu pendidikan kepramukaannya. Karena sudah ada kurikulumnya itu. Nah, kalau untuk menjadi anggota pramukanya itu tidak wajib, sukarela. Tapi pendidikannya di kurikulum 2013 menjadi wajib nanti. Nah, itu sudah ada kurikulumnya tentang pendidikan kepramukaan. Cinta alam, tadi ketakwaan, ada di sana sebetulnya. Jadi bukan seragam, jadi silahkan seragam nggak pakai baju pramuka juga. Tapi pendidikannya ada. Dan itu sistemnya blok dan pelaksanaan mingguan. Jadi setiap blok itu kalau selama ini mungkin yang namanya MOS atau MPLS itu beda-beda di tiap sekolah konsepnya gitu ya. Kalau di Alfa alhamdulillah sudah sejalan sebetulnya. Tinggal kita mempertajam lagi. Jadi yang namanya MPLS atau MOS penerima mahasiswa baru itu adalah pendidikan kepramukaan di sana selama 38 jam. Nah ini lebih mengarahkan banyak sekali. Kalau kita lihat di berita gitu, ketika MPLS itu wah, yang namanya kegiatan balas dendam kakak kelas. Walaupun begitu di Alfa memang tidak ada. Cuma sekarang akan lebih dipertajam. Nah insya Allah ini sangat sejalan sekali. Dan setiap minggu itu dialokasikan 2 jam untuk pendidikan kepramukaan. Jadi wajib itu. Nah, kalaupun nanti yang berminat menjadi anggota pramuka, silakan, itu ada lagi nanti, beda lagi. Itu baru memang memakai pakaian pramuka. Jadi intinya tadi, kesikap. Alhamdulillah sejalan, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sekali lagi saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sekolah gitu ya, itu bisa sejalan dengan apa yang dilakukan di rumah. Sehingga tidak terjadi split gitu. Split, kok di sekolah harus begini, di rumah sementara tidak ada. Nah itu akan sedikit menghambat menurut saya. Karena kehidupan anak-anak kita itu sebenarnya berapa persen di sekolah ya? Paling cuma sekian persennya gitu. Sekian persennya di rumah, sekian persennya ada di luar. Nah itu harusnya semua sejalan. Karena kita tahu sendiri tantangannya luar biasa anak-anak kita sekarang itu. Apresiasi sebenarnya bagi anak-anak kita. Waktu zaman dulu kita, Bapak dan Ibu sekalian, saya lah bukan kita gitu. Zaman dulu yang namanya film-film itu susah sekali. Tempat hiburan itu di bioskop aja di Bandung itu paling berapa? Tempat hiburan malam gitu ya. Konser-konser, wah yang luar biasa menarik perhatian anak. Dulu jarang sekali, tapi sekarang jual dengan Rp5.000 anak-anak kita filmnya itu, dan yang namanya film baru itu kontennya semua itu, karena mereka sudah yang demikian itu sudah tidak ada lagi apa ya, yang rambu-rambunya sudah tidak jelas. Itu saya yakin semua coba kita lihat. Itu dari sisi hal yang kita didapatkan, bukan hal yang susah sekarang ini. Makanya tantangannya luar biasa. Nah kalau kita tidak sejalan, ini akan sangat berat bagi anak-anak kita. Pertama memang kita pahamkan mereka. Kalau mereka belum paham, anak-anak kita belum paham, insya Allah mereka menentang biasanya gitu. Tapi kalau mereka sudah paham di sekolah, di rumah, insya Allah mereka mempunyai jalan yang jelas di dalam hidupnya. Itu saja mungkin yang saya sampaikan sebagai pembukaan di hari kedua ini. Terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu sekalian. Sebenarnya hal itu yang penting bagi anak-anak kita. Jadi ketika mereka menunjukkan sesuatu, mereka berimprovisasi, mereka disaksikan oleh orang-orang yang sangat mereka sayang. Bapak dan Ibu sekalian,
tidak lama lagi kita akan menyaksikan penampilan anak-anak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.